Tahlilan 7 hari kepergian Bu Asih menjadi penutup acara di rumah Mamat. Suara hujan dan juga petir membuat suasana semakin dingin. Kala itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ningsih sibuk menimang putrinya di dalam kamar. Sejak dari maghrib, si kecil terus-terusan saja rewel. Padahal ia berharap doa yang dipanjatkan para bapak-bapak saat pengajian bisa membuat anaknya tertidur dengan tenang. Akan tetapi malah semakin histeris. "Duk, coba susuin dulu sana toh," ucap Bu Arum kepada Ningsih. "Sudah Bu, tapi si Neng gak mau. Payudara Ningsih aja sampai sakit Bu." Ya, semenjak meninggalnya Bu Asih merupakan mertua dari Ningsih. Putrinya kala itu yang masih berusia 3 bulan itu kerap mengamuk tidak jelas. Bahkan tidak ada air mata yang keluar. Ningsih pun sudah sangat kebingungan. Para tetangga Ningsih dan juga saudara-saudara yang melihat tingkah laku anaknya itu, mereka semua menyarankan ke Ningsih untuk pergi dibawa ke orang pintar. Akan tetapi ia tidak melakukannya. Wanita itu mencoba berpikir positif. Mungkin Tania nama putrinya, merasa kehilangan dengan kepergian sang nenek. Malum saja selama hidupnya Tania begitu dekat dengan Bu Asih. Suara surah Al-Fatihah menjadi penutup segala doa. Kini suasana hikmat berubah menjadi riuh oleh canda dan tawa. Mamat selaku tuan rumah mempersilahkan para jemaah untuk mencicipi kue basah yang mereka sajikan. Suara ketukan membuat semua orang yang berada di dalam rumah pun menoleh. Mamat yang duduk di depan pintu pun memohon izin untuk membukanya. Saat berdiri dan membuka pintu, tiba-tiba saja ia bergeming, sebab di luar ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah hembusan angin yang lumayan kencang. "Siapa, Mat?" tanya Pak Ustadz. Gak ada siapa-siapa Pak. Kayaknya sih orang iseng saja," jawab Mamat sembari kembali menutup pintu karena kala itu hujan semakin lebat. Kejadian itu tiba-tiba saja terulang kembali. Akan tetapi sama seperti tadi, tidak ada siapapun di luaran sana. Hal tersebut membuat para orang yang ikut tahlilan pun saling berbisik. Mereka menebak jika itu adalah arwah Bu Ningsih. Warga desa masih percaya selama 40 hari arwah yang meninggal pasti masih berada di sekitaran rumah. Untuk kesekian kalinya pintu kembali diketuk. Mamat hanya terdiam, enggan untuk beranjak. Akan tetapi Ustadz Herman kala itu menegurnya. "Buka saja, Mat. Pasti sekarang ada orang di luar sana." Mau tak mau, Mamat pun kala itu mengangguk. Perlahan-lahan ia beranjak, lalu memutar knob dan menariknya. Dan ia bergeming saat melihat siapa yang datang. Ibu. Dan tiba-tiba saja suasana kala itu menjadi riuh. Bahkan orang-orang terlihat berlari terpirit-pirit keluar dari dapur sembari berteriak-teriak. Manusia saling menginjak, makanan pun tak luput dari hantaman kaki. Piring-piring dan gelasnya sampai melenceng kemana-mana. Hanya sisa beberapa orang yang berdiam dan memilih untuk berdoa. Sementara Mamat masih menatap ibunya yang tubuhnya terbalut kain kafan sebagian. Wajahnya sangat pucat. "Mat, cepat selimutin ibumu sekarang juga, Mat," ucap Ustadz Herman sembari menyerahkan kain jarik milik Tania yang ia temukan di atas lemari. Kesedihan mendalam saat Mamat ditinggal sang ibu membuat rasa takutnya kalah. Malah Mamat kala itu tanpa canggung langsung menyematkan kain itu dan membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Beberapa orang di dalam masih melantunkan doa, sedangkan Mamat kala itu memboyong tubuh ibunya yang basah kuyup. Mendengar keributan, Ningsih dan Bu Arum kala itu langsung keluar dari kamar, penasaran apa yang telah terjadi. Dan pada saat itu mereka berdua pun terlihat sangat terkejut. Bahkan Bu Arum kala itu berteriak histeris dan tiba-tiba saja jatuh pingsan. Sementara Ningsih kala itu hanya berdiri mematung dengan lutut yang gemetar hebat. Tania masih menangis dengan histeris lebih dari sebelumnya. Mas, itu siapa?"
Lidah Ningsih mendadak keluh seketika. Mamat hanya bisa membalas dengan anggukan sembari mendudukkan ibunya di kursi yang sengaja didorong ke pinggir semuanya. "Pak Ustadz, bagaimana ini Pak?" tanya Mamat. Ustadz Herman kala itu tak henti-henti menatap Bu Asih yang wajahnya begitu datar. Gegas ia menjawab pertanyaan dari Mamat. "Tidak apa-apa Mat, insya Allah ini adalah bukti kebesaran Allah. Coba yang lain, bawakan air hangat untuk minum." Mendengarkan hal itu, salah satu jemaah pun langsung beranjak ke arah dapur. Tak lama kemudian membawa segelas air hangat yang diminta oleh Ustadz Herman dengan membawanya dengan tatakan dari keramik. Ada pula yang menggotong Bu Arum membawanya masuk ke dalam kamar. Sedangkan Mamat langsung meminta Ningsih untuk masuk ke dalam kamar sembari membawa Tania. "Bu, minum dulu Bu." Mamat kemudian menyodorkan gelas itu. Tidak ada penolakan dari Bu Asih, malah beliau langsung menuruti permintaan dari anaknya itu. "Ya Allah, kuasa Allah nyata. Ini bukti untuk kita yang masih hidup," ucap Ustadz Herman berapi-api menjelaskan sesuatu yang memang baru saja terjadi di desanya. Sedangkan Ningsih mengintip dari pintu kamar yang terbuka sedikit. Badannya tak henti-hentinya bergoyang-goyang untuk menenangkan Tania. Dari dahinya kala itu terlihat keluar keringat sebiji jagung bebarengan dengan jantung yang semakin berpacu dengan sangat kuat. Saat mengintip, Mamat tengah berbincang dengan Ustadz Herman. Ningsih kala itu dibuat mundur. Kala itu Bu Asih langsung menoleh sedikit ke arahnya dan memberi senyuman yang terkesan menyeringai. "Astagfirullah, bukan aku menolak atas kuasamu ya Allah. Tapi memang dari kematian ibu saja sudah terasa aneh," batin Ningsih sembari menatap ke arah sang ibu. "Sekarang mandikan saja ibumu Mat. Jangan ditanya apa-apa dulu. Kayaknya beliau itu masih terlihat bingung," ucap Pak Ustadz Herman kepada Mamat. Mamat pun kala itu langsung mengangguk. Ia memilih mengujar rambut ibunya yang dipenuhi dengan uban. Beberapa masyarakat pun datang, padahal kala itu masih hujan sangat lebat dan juga petir masih bersahutan. Melihat Ningsih mengintip dari kamar, Mamat kala itu pun langsung beranjak dan langsung masuk. Ningsih langsung mundur. Ia masih mengayun-ngayunkan Tania yang mulai terlelap setelah dibacakan ayat kursi, lalu ditiupkan kepada ubun-ubunnya. "Duh," panggil Bu Arum yang tiba-tiba saja membuat Ningsih kala itu terkejut. Gegas ia langsung menghampiri sang ibu dan mengusap bahunya pelan. "Tadi itu beneran?" tanya Bu Arum menatap wajah Mamat. Menantunya itu hanya bisa mengiyakan, lantas meminta Ningsih dan Bu Arum untuk tenang. "Ningsih, tolong mandiin ibuku dulu dong. Nanti ada beberapa ibu-ibu yang kemarin mandiin jenazahnya ibu. Mereka pasti mau bantu juga," ucap Mamat kepada Ningsih. Merasa takut, Ningsih pun langsung menggeleng. Gak mau Mas, takut aku," jawab Ningsih. "Itu tuh mertua kamu, masa kamu itu takut?" Nada bicara Mamat sedikit meninggi. Ia langsung melirik ke arah Bu Arum yang kala itu sedang memasang wajah bingung. "Bu, saya titip Tania ya," lanjut Mamat. Bu Arum kala itu langsung beranjak. Meski kepalanya kala itu masih terasa sangat pusing, wanita berjilbab panjang itu pun langsung menyematkan kain jarik di bahunya, lalu mengambil Tania dari gendongan Ningsih. "Sudah sana, bantuin dulu di luar." Mau tak mau, Ningsih kala itu langsung menyerahkan Tania ke pangkuan sang ibu. Akan tetapi ia masih bergeming karena merasa takut, apalagi jika melihat tatapan Bu Asih tadi. "Ayo Ning, keburu malam, kasihan itu ibumu," ucap Mamat yang kesal melihat istrinya malah menunduk seraya memainkan jemari. Tidak bisa menolak, Ningsih kala itu langsung izin kepada Bu Arum untuk meninggalkannya sebentar. Kemudian ia keluar dari kamar dan mendatangi kerumunan. Pandangannya mengarah ke orang sekitar. Bahkan di luaran pun banyak sekali yang memaksa untuk masuk atau sekedar maju agar Bu Asih terlihat dengan sangat jelas. Dan pada saat itu Mamat pun langsung meminta semua warga untuk keluar dari rumahnya.
terutama laki-laki, sebab Ningsih dan Bu Nani akan membuka kain kafan yang masih membalut kaki Bu Asih. Begitu juga Pak Ustadz Herman yang memutuskan untuk menunggu di rumah tetangga sebelah rumah dekat Mamat. Pintu pun ditutup, begitu juga hordennya. Tak ada orang lagi, hanya tinggal Mamat beserta dua wanita yang siap memandikan jasad dari Bu Asih. Dengan napas sesak, Ningsih kala itu berlutut di depan ibu mertuanya untuk membuka kain kafan bagian kaki yang sudah terlepas sebagian. Tangannya gemetar kala menyentuh kain kafan putih itu. Kepala Ningsih mendongak, membuat pandangan mereka bertemu. Tenggorokan wanita itu pun mendadak kering melihat Bu Asih begitu pucat dan juga dingin. Tak nyaman ditatap seperti itu. Ningsih memilih menunduk kembali. Kemudian Mamat pun bertanya, "Bu Nani, saya izin keluar dulu ya Bu, mau mengobrol dengan Pak Ustadz." "Oh ya Ning, nanti kalau sudah selesai panggil Akang ya," ucap Mamat yang tak digubris oleh Ningsih karena wanita itu masih merasa sangat kesal dengan suaminya itu. Mamat pun keluar, kain pun sudah terlepas semua. Dengan hati-hati, Bu Nani melilitkan kain bercorak batik di tubuh kurus Bu Asih, lalu menuntunnya ke arah kamar mandi. Sementara Ningsih mengekor dari belakang dengan menenteng kain kafan yang lusuh tadi. Tangan Ningsih pun gemetar. Akan tetapi, bagi Bu Nani hal ini merupakan hal yang sangat biasa. Sebagai pemandi jenazah, ia sudah banyak sekali menemui segala macam problematika orang yang telah meninggal dunia, termasuk rahasia alam yang disebut mati suri. Bu Nani menganggap apa yang telah terjadi dengan Bu Asih pun demikian. Setelah masuk ke kamar mandi, Bu Nani pun pergi ke arah dapur. Ternyata kala itu ia membawa bangku plastik, kemudian mendudukkan Bu Asih di dalam sana. "Ayo Ning," ajak Bu Nani kepada Ningsih yang kala itu masih berdiri di depan pintu. Beliau pun melihat tangan Ningsih gemetar dengan sangat hebat. Gegas ia langsung mengambil kain lusuh itu dan menyimpannya di balik pintu kamar mandi. "Ningsih takut Bu," jawab Ningsih dengan suara yang terbata-bata. Bu Nani pun memahami hal itu. Ini adalah pengalaman baru untuk wanita yang memiliki dua anak tersebut. Ia pun berkata, "Tidak usah takut. Ini sudah kehendak Gusti Allah. Pelajaran untuk kita yang masih hidup Ning. Bahwasanya hal ini tidak mungkin akan jadi. Mungkin jika Allah berkehendak lain. Berdoa saja dulu," jawab Bu Nani kepada Ningsih. Dan pada saat itu Ningsih pun langsung memberanikan diri untuk masuk. Ia berdiri di samping kanan Bu Asih, sedangkan Bu Nani berada di samping sebelah kiri Bu Asih. "Ning, nanti usap kotorannya ya. Banyak tanah merah yang nempel," pinta Bu Nani kepada Ningsih, dan Ningsih pun kala itu hanya bisa mengangguk. Air mulai dikuyurkan secara perlahan saat tangan Ningsih kala itu menyentuh kulit Bu Asih. Rasanya begitu sangat dingin. Suhu tubuh yang ia rasakan ketika memeluk jenazah Bu Asih rasanya masih terasa sangat sama. Ningsih bersama Bu Nani pun mereka berdua terus-terusan membersihkan seluruh badan Bu Asih, mulai dari kepala hingga ke arah kaki. Semua dibilas sampai tanah yang menempel tak lagi tersisa. Sementara itu di luaran rumah para tetangga masih sangat ramai, apalagi kala itu hujan sudah reda. Banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran mereka, termasuk bagaimana cara Bu Asih bisa keluar dari liang lahat. Ada juga yang berasumsi itu terjadi karena Bu Asih dibantu oleh jin peliharaannya. "Shh, jangan suuzon, nanti kedengeran sama Mamat, bahaya. Nanti dia itu tersinggung," bisik salah satu wanita berdaster merah. "Ah, gak mungkin. Bu Asih itu terkenal dengan orangnya, agamanya yang sangat bagus. Saya saja dulu itu pernah ditegur sama beliau pas waktu azan asar. Malah ngobrol di depan rumahnya. Udah selesai azan, beliau itu keluar. Katanya saya nggak sopan, harusnya diam dulu," cerocos wanita berbadan kempal yang kala itu ikut berkumpul. "Tapi kan udah lama juga diisukan kalau Bu Asih itu suka main kemenyan di rumahnya. Di luar alim, gak taunya di dalam begitu."
sahut ibu-ibu yang lain. Dan tiba-tiba saja kala itu suasana berubah menjadi sangat hening saat Mamat keluar dari rumah tetangganya itu. Pria itu pun menunduk seraya mengucap, "Maaf Bu, saya mau masuk dulu." Dan semuanya pun yang berada di depan pintu itu pun langsung menggeser badan mempersilahkan Mamat untuk masuk. Mamat ingin melihat apa ibunya sudah selesai dimandikan. Saat ke arah dapur, ternyata kala itu kamar mandi masih tertutup sangat rapat. Ada suara tumpahan air. Bu Asih kala itu telah usai dimandikan. Tinggal kuyuran terakhir saat Ningsih berjongkok untuk mengambil air lagi. Dan tiba-tiba saja kala itu alis matanya terlihat berubah menjadi putih semua. "Ning, ibu pulang," bisik Bu Asih dengan suara yang sangat parau. Mendengarkan hal itu, Ningsih pun kala itu langsung melemparkan gayungnya sembari terus beristighfar. Sedangkan Bu Nani yang kala itu kaget, ia langsung menghampiri Ningsih karena wanita itu terlihat terus-terusan saja mundur dan hampir saja terpleset. "Istighfar Ning, kamu itu kenapa?" tanya Bu Nani ikut panik. Bu Nani kala itu menoleh ke arah Bu Asih. Wajahnya masih sama seperti tadi, masih datar dan hanya fokus pada satu titik saja. Akan tetapi justru berbeda dengan apa yang Ningsih lihat. Mertuanya itu tampak sangat menakutkan. Kepala Ningsih mendadak sakit. Ia kehilangan keseimbangan hingga akhirnya wanita itu pun jatuh pingsan. Melihat kejadian tersebut, Bu Nani pun langsung berteriak dan untung saja kala itu pintu tidak terkunci dan Mamat pun yang mendengar pun langsung masuk begitu saja. "Astagfirullah, Ningsih kenapa itu Bu?" tanya Mamat kepada Bu Nani. Gak tahu Kang, tiba-tiba tadi ketakutan terus pingsan," jawab Bu Nani yang sesuai fakta apa yang ia lihat barusan. Mamat pun langsung membopong tubuh istrinya itu. Ia meminta Bu Nani untuk membereskan pekerjaan, sementara Mamat akan membawa Ningsih masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Bu Arum yang kala itu tengah menjaga Tania pun dibuat terkejut dengan keadaan putrinya itu. Lalu ia pun bertanya, Kenapa ini Mat?" Mungkin kelelahan Bu. Mamat boleh minta tolong gantikan baju Ningsih Bu." Bu Arum menatap Ningsih. Bajunya memang basah kuyup. Wanita itu hanya bisa mengangguk lalu meminta Mamat untuk menyelesaikan urusan di luar. "Sudah, kamu keluar dulu sana, biar Ningsih ibu yang urus." Seketika Mamat pun tersenyum, merasa betapa beruntungnya ia memiliki mertua yang sangat baik. Kehadiran Bu Arum selama 1 minggu ini cukup membantu pekerjaan Ningsih di rumah, terutama saat mengurus Tania. Gegas, Mamat pun langsung beranjak dari kamar dan memilih menemui ibunya. Saat Mamat berada di dalam kamar sang ibu, ia melihat cermin. Mamat menatap sang ibu dengan air mata yang berlinang. Ia tak menyangka doanya selama ini dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta. Padahal ia hanya meminta dipertemukan hanya lewat mimpi saja. Akan tetapi tak disangka-sangka ini lebih dari mimpi. Mamat kangen sama ibu. Jangan pergi lagi ya Bu, sebab Mamat belum bisa kasih ibu kebahagiaan, ucap pria itu memeluk ibunya dari arah belakang. Ia sedikit mengernyit karena tubuh ibunya begitu dingin. Hening, ia merasakan ada hembusan angin lembut di kamar itu. Padahal semua jendela tertutup dengan sangat rapat. Tiba-tiba saja bulu kuduknya sedikit meremang. Akan tetapi Mamat tidak memperdulikan hal itu. Ia memilih membawa Bu Asih ke atas ranjang. Dan tidak lama berselang, Bu Asih pun kala itu langsung tertidur. Mamat merasa ibunya sudah jauh terlelap. Akhirnya Mamat pun kala itu memilih meninggalkan sang ibu. Lampu kamar dimatikan karena dari dulu Bu Asih tidak suka tidur dalam keadaan terang. Perlahan-lahan pintu pun ditutup rapat oleh Mamat. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Mamat, tiba-tiba saja mata Bu Asih kala itu terbuka dan langsung melotot. Mamat pun langsung membubarkan kerumunan di luar, meminta warga untuk segera pulang. Setelah semua warga berpisah, Mamat pun langsung menutup pintu.
lalu kemudian memilih membereskan bekas tahlilan tadi. Apalagi banyak sekali piring-piring dan juga makanan yang berhamburan. Rencananya ia akan tidur di atas kursi karena Ningsih pasti sudah tertidur bersama Bu Arum. Sedari tadi Ningsih sudah sadar dari pingsannya. Ia melirik ke arah Bu Arum yang kala itu terlihat terlelap menghadap ke arah Tania. Kejadian hari ini membuat hidup Ningsih seakan-akan penuh ketakutan. Wanita bermata teduh itu pun melamun, ditemani detak jam yang seakan-akan memecah keheningan malam itu. Entah hanya perasaannya saja atau memang hawa di kamar itu jauh terasa lebih dingin dari biasanya. Dan tiba-tiba saja ingatan Ningsih pun kala itu langsung terlempar kepada bulan lalu saat ia melihat Bu Asih kala itu tengah melipat kain jarik dan juga tikar coklat khusus untuk orang meninggal. Ibu lagi apa, Bu? Tanya Ningsih kala itu ia duduk di samping mertuanya. Bu Asih kala itu hanya menoleh, kemudian tersenyum sembari mengusap tikar itu secara perlahan. Ibu sedang menyiapkan kepergian ibu, Nduk. Mendengarkan jawaban dari mertuanya itu, tiba-tiba saja dahi Ningsih pun mengernyit. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal itu. Maksudnya apa, Bu? Tanya Ningsih kepada mertuanya. Sebentar lagi ibu pergi ke tempat yang jauh, tapi tidak lama nanti juga kembali lagi, Nduk. Ada tempat yang harus ibu kunjungi. Semakin tidak paham, Ningsih kala itu memilih untuk diam. Ia dibuat heran kembali saat Bu Asih kala itu mengambil boneka kecil yang terbuat dari jerami dan membungkusnya dengan kain kafan putih. Apa itu, Bu? Tanya Ningsih kembali. Lamunan Ningsih buyar seketika saat Tania merengek. Dengan cepat ia langsung menggeser badan putri kecilnya itu untuk disusui. Karena waktu itu sudah sangat larut malam. Ningsih berharap Tania segera tidur kembali. Ya, kejadian itulah yang terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Apa mungkin semua itu ada sebab akibatnya, dan apa mungkin semua itu ada kaitannya dengan kembalinya Bu Asih dari kematiannya? Waktu pun terus berputar, tak terasa pagi hari pun telah tiba. Makam Bu Asih kala itu terlihat sudah dikerumuni oleh masyarakat sekitar. Mereka semua ingin melihat bagaimana caranya Bu Asih kala itu bisa keluar dari liang lahat. Akan tetapi Ustadz Herman tidak mengizinkan dan meminta mereka untuk segera pulang. Sedangkan Mamat kala itu ikut ke arah lokasi karena ia merasa ada hal yang perlu diluruskan dari bangkitnya sang ibu. Pria itu menyimpan jemarinya di dagu, mengusap janggut tipisnya. Iya Pak, kayak sengaja digali ya Pak. Ustadz Herman menimpali. Apa ada yang membangkitkan ibu saya dengan sengaja ya Pak? Tanya Mamat kepada Ustadz Herman. Gak mungkin lah, di zaman sekarang ada orang yang bisa membangkitkan orang meninggal, Mat. Jawab Ustadz Herman. Mendengarkan hal itu, semua orang yang berada di sana pun saling melirik, membenarkan ucapan dari Ustadz Herman. Mamat pun masih memperhatikan makam sang ibu. Apalagi ia melihat kayu-kayu di dalam yang berserakan. Begini saja, Mat. Kita jangan pikirkan masalah ini. Kalau ibumu sudah tenang, kita korek keterangan dari beliau. Anggap saja ini kuasa dari Gusti Allah. Jawab Ustadz Herman berusaha menengahi. Ia tidak ingin desanya menjadi hura-hara dan diserbu warga lain hanya karena berita simpang siur. Mereka setuju dengan keputusan Ustadz Herman. Hingga akhirnya Pak Ustadz pun memberi instruksi untuk 2 penggali kubur meratakan kembali tanah yang berserakan. Sementara beliau beserta 2 orang lainnya akan pergi ke rumah Mamat untuk mengecek keadaan Bu Asih. Mereka sudah memanggil dokter di desa itu sebagai penggali kubur. Asep dan juga Kodir hanya bisa mengangguk. Mereka menatap punggung orang-orang yang pergi. Kodir pun berkata, "Kok aneh ya Sep? Masa Bu Asih bisa keluar sendiri sih?" Asep pun memilih tak menjawab. Ia langsung turun ke liang lahat dan langsung mengambil papan-papan di bawah sana, lalu melemparkannya ke arah atas. Padahal tanah ini kan sudah diinjak-injak sebelum ditutup dengan rapi.
Kodir pun masih saja memikirkan cara Bu Asih keluar dari liang lahat itu. Sudahlah, jangan dipikirkan, kata Pak Ustadz tadi. Jangan sampai komentar kita ini malah bikin hura-hara, celetuk Asep. Walah Sep, semalam kan giliran kamu yang patroli di makam. Jangan-jangan kamu bantuin Bu Asih keluar yo. Asih pun langsung terdiam. Ia menatap wajah Kodir yang kala itu seakan-akan tidak merasa bersalah. Lantas ia pun menjawab, gimana meneh toh dir, saya mah fokus cari duit. Istri sudah menunggu uang dari saya buat bayar Bang Emok besok. Kodir pun malah terkekeh. Bang Emok lebih serem dari bangkitnya Bu Asih. Sedangkan Mamat dan juga keluarga kala itu masih menunggu kehadiran Dokter Eni yang dari 1 jam lalu sudah akan berangkat. Akan tetapi tidak kunjung datang. Padahal jarak dari klinik desa ke rumah Mamat tidak terlalu jauh. Rumah Mamat sangat ramai. Banyak sekali ibu-ibu tengah memasak untuk acara syukuran ba'da maghrib nanti. Ya, syukuran untuk menyambut fenomena langka ini. Bisa juga sebagai tolak balak. Akan tetapi Pak Ustadz Herman kala itu berniat meluruskan ketika mengisi pengajian nanti supaya niatnya tidak menjadi sesat. Beberapa ibu-ibu yang kala itu melewat kamar Bu Asih berusaha mengintip aktivitas wanita itu di dalam kamar. Pintunya memang terbuka sedikit, akan tetapi lampu di dalam dimatikan, membuat keadaan tidak terlihat. Tadi saya lewat kamar Bu Asih, hawanya kayak beda gitu, bisik salah satu ibu di sana. Akan tetapi yang lain tidak menanggapi. Sedangkan Ningsih kala itu belum kunjung terlihat batang hidungnya. Ternyata ia baru saja selesai menenangkan Tania yang menangis lagi. Merasa begitu lelah, Ningsih pun langsung duduk di depan meja rias. Ia langsung menyisir rambut hitamnya dengan tatapan lurus. Kehadiran Bu Asih membuat ia merasa tidak nyaman. Terkesan ada sesuatu yang aneh di dalam rumah itu. Ningsih pun merasa serumah dengan mayat hidup. Padahal dulu mereka berdua sangatlah dekat. Lamunan Ningsih pun melayang-layang jauh pada hari-hari sebelum Bu Asih meninggal dunia. Sewaktu-waktu ia pernah melihat Bu Asih kala itu tengah duduk di lantai beralaskan tikar coklat. Pakaiannya sangat rapi, memakai kebaya hitam polos, kain jarik yang dililitkan, serta sanggul yang lumayan besar. Sebenarnya itu pakaian Bu Asih sehari-hari. Akan tetapi Ningsih merasa Bu Asih sangat terlihat cantik, berbeda dari biasanya. Bu Asih seakan-akan tengah mengobrol dengan seseorang. Ia tersenyum lalu tersipu malu. Bukan hanya dirinya saja yang kala itu melihat keanehan yang terjadi terhadap Bu Asih, melainkan anak kandungnya sendiri, yaitu Mamat. Dan Ningsih pun kala itu pernah bertanya kepada Mamat, "Mas, tadi ibu kayak lagi ngomong sendiri." Mamat yang kala itu baru saja pulang dari kebun. Kemudian ia pun duduk di kursi meja makan sembari meneguk kopi, kemudian menjawab pertanyaan dari Ningsih. Sudah, biarin saja Toning. Semenjak kepergian bapak, ibu memang seperti itu. Dai Ningsih pun mengernyit. Kok bisa dibiarkan sih mas? Padahal itu bahaya. Maksudnya halusinasi itu bisa berlanjut mas. Mamat hanya mengangkat bahunya seakan-akan tidak peduli dengan ucapan orang lain. Mas itu kan sarjana, harusnya lebih paham toh mas. Mendengar pendidikannya dibawa-bawa, Mamat pun langsung menggebrak meja. Ia langsung menatap Ningsih yang terkesiap lalu menunduk. Jika sudah begini, Mamat merasa jadi orang tidak berguna. Sekolah tinggi hanya menjadi seorang petani dengan kebun sepetak warisan dari bapaknya. Suara kenop pintu membuat lamunan Ningsih buyar seketika. Ia melihat Mamat langsung masuk, menghampiri dirinya, diusapnya bahu Ningsih pelan. "Tolong bawakan makanan ini ke kamar ibu," ucap Mamat kepada Ningsih. Mendengar perintah itu, seketika bulu kuduk Ningsih pun berdiri. Wanita itu merasa tidak siap bertemu dengan Bu Asih. Wajah menyeramkan di kamar mandi masih terbayang dengan jelas di benaknya. "Jangan takut,
Dia itu ibu kuning. Allah bikin ibu bangun buat jagain kita. Kata-kata Mamat terdengar kurang waras. Akan tetapi Ningsih tidak mau merusak suasana gembira suaminya itu. Setelah masuk ke dalam kamar ibunya itu pun terasa sangat gelap. Bahkan hordennya pun tidak dibuka. Ningsih masih bisa melihat mertuanya itu tengah duduk di kursi goyang. Bu Asih sembari melihat ke arah jendela. Suara derit kursi goyang membuat bulu kuduk Ningsih pun meremang. Ia mengucap istighfar berkali-kali lalu masuk dan meletakkan nampan di atas meja hias. Akan tetapi Bu Asih kala itu masih saja terdiam termangu, membuat Ningsih semakin takut. Sebisa mungkin ia berusaha memberanikan diri, berjalan pelan ke arah jendela sebelah kiri untuk membuka horden karena begitu pengap. Saat tangannya menyentuh horden, tiba-tiba saja tangan Bu Asih kala itu mencekalnya. Ia sangat terkejut karena Bu Asih sudah berdiri di sampingnya. Padahal jarak kursi goyang ke arah jendela sebelah kiri cukup jauh. Ibu, ada apa, Bu? Bu Asih mendekat. Ia pun berbisik. Samping saya itu ada apa? Belum selesai Bu Asih berbicara, tiba-tiba saja kepala Ningsih terasa berputar-putar dan juga sakit. Dan tiba-tiba saja semuanya pun berubah menjadi gelap gulita. Ningsih pun jatuh pingsan. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur teman-teman dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Oh ya, cerita kali ini mungkin bisa dikatakan cerita perdana ya dari Kegelapan Sunyi. Karena dari waktu kurang lebih 1 bulan bahkan lebih kami absen, tidak bisa membuat konten karena ada sedikit kesibukan. Dan insya Allah mulai hari ini kami mulai membiasakan untuk membuat konten-konten lagi agar bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman. Dan kami ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Dan semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan khususnya untuk teman-teman yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.